Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istila Nurul Istiqomah dari Prodi Digital Neuropsikologi dengan NIM 3107000723201111. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai topik yang sangat relevan, terutama di era digital yang terus bergerak cepat. Bagaimana pelatihan dan pengembangan karyawan bisa menjadi kekuatan strategis perusahaan. Kita akan membahas sebuah studi kasus dari salah satu perusahaan teknologi dan konsultan terbesar di dunia, Accenture, yang telah berhasil mengubah sistem pelatihannya menjadi aset kompetitif. Mari kita mulai. Setiap organisasi di dunia saat ini menghadapi hal yang sama, perubahan teknologi yang luar biasa cepat. Dalam hitungan bulan, teknologi yang sebelumnya relevan bisa menjadi usang, dan di saat bersamaan muncul tuntutan baru dari klien, dari pasar, dan dari industri. Disinilah letak tantangannya, bukan hanya soal mau belajar, tapi bagaimana menyediakan pelatihan yang cepat, relevan, dan bisa menjangkau seluruh organisasi. Accenture menghadapi ini dengan skala besar. Mereka memiliki lebih dari 700.000 karyawan. Jadi, mereka butuh sistem pelatihan yang tidak hanya kuat, tapi juga adaptif, fleksibel, dan real-time. Maka, lahirlah Connected Learning. Setiap organisasi di dunia saat ini sedang menghadapi hal yang sama, yaitu perubahan teknologi yang sangat amat luar biasa cepatnya. Dalam hitungan bulan, teknologi yang sebelumnya relevan bisa menjadi usang. Dan di saat bersamaan, muncul tuntutan baru dari klien, pasar, dan dari industri itu sendiri. Disinilah letak tantangannya, bukan hanya soal mau belajar, tapi bagaimana menyediakan pelatihan yang cepat, relevan, dan bisa menjangkau seluruh organisasi. Accenture menghadapi ini dengan skala besar. Mereka memiliki lebih dari 700.000 karyawan di dunia. Jadi, mereka membutuhkan sistem pelatihan yang tidak hanya kuat, tapi juga adaptif, fleksibel, dan real-time. Maka, lahirlah Connected Learning. Mari kita lihat apa yang membuat Connected Learning berbeda dari pelatihan konvensional. Pertama, mereka mengintegrasikan AI ke dalam sistem pelatihan. Ini bukan sekedar e-learning biasa. Dengan AI, sistem bisa mendetek gap keterampilan individu lalu menyarankan pelatihan yang disesuaikan. Kedua, Accenture membangun ekosistem yang disebut Connected Classroom. Ini adalah ruang belajar virtual dengan pengajar dari berbagai negara. Tempat pelatihan bisa berlangsung lintas zona, waktu, dan bahasa. Ketiga, mereka menggunakan immersive learning dengan teknologi VR dan AR. Contohnya, pelatihan kepemimpinan dilakukan di ruang simulasi virtual. Peserta bisa merasakan suasana rapat boardroom dan mengambil keputusan secara langsung. Yang terakhir, untuk mengatasi keterbatasan waktu, mereka kembangkan sistem micro-learning dan nano-learning, yaitu video atau modul 3-10 menit yang bisa diakses kapan saja, bahkan saat bekerja. Slide ini kita akan melihat arsitektur program dari Connected Learning. Secara sistematis, alurnya seperti ini. Pertama, mereka memetakan kebutuhan pelatihan berdasarkan proyek yang akan dikerjakan atau posisi yang akan diisi. Kedua, AI menyusun learning path yang bersifat personal. Ketiga, karyawan memilih modul pelatihan yang sesuai, bisa lewat live session, micro-learning, atau immersive VR. Setelah pelatihan selesai, ada sistem feedback otomatis dan penilaian
ROI, pelatihan yang real time. Ini bukan pelatihan satu arah, tapi sistem dampak pada kinerja. Bagaimana dampaknya? Tentunya ini bukan teori semata. Connected learning memberikan dampak langsung ke kinerja organisasi. Mari kita lihat. Proyek-proyek dapat diselesaikan 25% lebih cepat karena keterampilan karyawan lebih sesuai kebutuhan. Kemudian, terjadi retensi karyawan yang meningkat secara drastis dari 68% menjadi 85%. Yang artinya, karyawan merasa lebih engaged, dihargai, dan punya masa depan di perusahaan. Nah, mari kita bergeser dari sisi penguasaan teknologi baru. 85% staf bisa menguasai tools seperti cloud, DevOps, hingga machine learning dalam waktu kurang dari 6 bulan. Nah, dan yang paling konkret adalah revenue per employee naik menjadi 15%. Jadi, pelatihan ini bukan sekedar cost center, tetapi pelatihan ini memberikan profit yang benar-benar nyata. Nah, dari pemaparan saya tersebut, kita bisa melihat bagaimana connected learning yang dikembangkan oleh Accenture memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada perusahaan. Nah, pada kesempatan kali ini, di slide ini kita akan melihat bagaimana daya saing perusahaan. Nah, kita sekarang bisa melihat bagaimana pelatihan yang inovatif bisa menjadi senjata strategis. Accenture tidak hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Mereka ini dianggap sebagai perusahaan yang future ready. Bagaimana bisa? Karena memiliki SDM yang agile dan mampu mengadopsi teknologi baru lebih cepat dari pesaing lainnya. Nah, ini juga memberi dampak besar bagi employer branding. Bagaimana? Karena Accenture menjadi salah satu tempat kerja paling diminati, menjadi tempat kerja yang populer karena mendukung pertumbuhan karir karyawannya secara nyata. Nah, dari pemaparan saya tersebut, kita bisa melihat bagaimana connected learning yang dikembangkan oleh Accenture memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada perusahaan. Nah, pada kesempatan kali ini, di slide ini kita akan melihat bagaimana daya saing perusahaan. Nah, kita sekarang bisa melihat bagaimana pelatihan yang inovatif bisa menjadi senjata strategis. Accenture tidak hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Mereka ini dianggap sebagai perusahaan yang future ready. Bagaimana bisa? Karena memiliki SDM yang agile dan mampu mengadopsi teknologi baru lebih cepat dari pesaing lainnya. Nah, ini juga connected learning yang dikembangkan oleh Accenture sangat memberikan dampak yang luar biasa, jelas dan nyata adanya. Berbagai bukti sudah terlihat sangat jelas bagaimana perkembangan micro learning, connected learning yang dikembangkan oleh Accenture. Kemudian, bagaimana perusahaan lain bisa meniru Accenture? Nah, strategi apa yang bisa ditiru oleh organisasi yang lain? Pertama, learning in the flow of work. Pelatihan tidak harus dilakukan di luar jam kerja, tapi justru menyatu dalam aktivitas kerja. Kedua, adaptive learning. Gunakan AI atau data untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan individu. Yang ketiga, scalability.
program pelatihan harus bisa tumbuh bersama dengan pertumbuhan organisasi itu sendiri. Di sini bukan hanya memberikan pelatihan yang tidak masuk akal atau tidak bisa dijangkau oleh organisasi itu sendiri. Tentunya pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan pertumbuhan perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nah, yang keempat, strategic alignment. Pastikan pelatihan benar-benar mendukung tujuan bisnis sehingga sesuai dengan perkembangan dan goals-goals yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan, bukan hanya formalitas yang disediakan oleh tim HR. Hal ini tentunya akan sejalan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh perkembangan perusahaan itu sendiri. Studi ini juga diperkuat oleh literatur akademik. Pearson menyebutkan pendekatan ini sebagai capability academy yang akan menjadi standar pelatihan masa depan. Kemudian, penelitian oleh Salas 2012 menyatakan bahwa pelatihan yang efektif adalah yang berbasis kebutuhan nyata, diukur dampaknya, dan disesuaikan secara individual. Data-data lainnya juga diambil dari laporan internal Accenture dan jurnal terbitan Harvard Business Review. Dari presentasi kali ini, pelajaran apa yang bisa diambil? Apa kira-kira pelajaran praktis untuk kita semua yang bisa kita terapkan dalam perusahaan kita, atau mungkin terbayang jika Anda ingin membuat perusahaan ke depannya? Yang pertama, gunakan data internal untuk memetakan skill gap. Yang kedua, ciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bisa diakses secara fleksibel. Yang ketiga, libatkan manajemen puncak agar pelatihan menjadi bagian dari strategi, bukan sekedar kewajiban. Keempat, gunakan teknologi untuk monitoring ROI pelatihan secara real time. Ini bukan proyek satu kali, tetapi proyek ini adalah proyek transformasi berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan dalam satu kali jadi, tetapi membutuhkan beberapa langkah-langkah atau transformasi yang harus berkembang setiap ke depannya. Oke, sebagai penutup, satu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa pelatihan bukan lagi sekedar tugas HR, tapi investasi strategis yang bisa menentukan masa depan organisasi itu sendiri. Nah, Accenture adalah contoh bagaimana pelatihan digital yang dirancang dengan baik bisa meningkatkan kinerja, loyalitas karyawan, dan keunggulan kompetitif sekaligus. Di sini, saya ingin mengajak rekan-rekan semua berdiskusi. Nah, bisa dilihat ya. Yang pertama, apakah pelatihan di organisasi Anda saat ini sudah mendukung transformasi digital? Yang kedua, apa tantangan yang paling sering Anda hadapi saat merancang program pengembangan SDM? Oke, terima kasih banyak atas perhatian semua. Semoga studi kasus ini bisa menjadi inspirasi dan membuka ide-ide baru dalam merancang pelatihan yang lebih berdampak. Jika Anda ingin mengimplementasikannya secara visual atau ingin saya bantu dalam mendesain modul pembelajaran berbasis AI, saya dengan senang hati siap membantu. Sampai jumpa dan